Kita lanjutkan kabar petang. Pemirsa, sore ini Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN ke-46. Sudah ada Yohanes Leonardo yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ardo. Ya, Windy, tadi sekitar pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-46 yang berlangsung sejak tanggal 23 Mei sampai 27 Mei 2020 mendatang. Artinya dengan kedatangan Prabowo dari sore hari ini, estimasinya besok akan menghadiri KTT ASEAN untuk kemudian akan membahas sejumlah isu. Apalagi kemarin pasca diumumkan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, dari Kementerian Luar Negeri sudah memberikan statement bahwa sebetulnya dengan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan sikap ataupun juga keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mengikuti ataupun juga tetap catching up gitu ya dengan isu-isu di kawasan, khususnya di ASEAN yang merupakan yang merupakan keanggotaan yang sudah terbentuk yang tahun 1967 lalu. Nah, kemudian beberapa isu yang akan dibahas tentunya berkaitan dengan isu-isu kawasan dan juga dampaknya ke tingkat global. Ada beberapa hal yang kami catat, setidaknya seperti penyelesaian krisis di Myanmar, di mana krisis konflik kemanusiaan yang berlangsung pasca terjadinya perebutan kekuasaan oleh militer pada tahun 2021 lalu. Kemudian juga akan dilanjutkan 5-point konsensus, di mana konsensus 5 titik yang kemudian akan berusaha untuk menemukan jalan tengah atau jalan perdamaian di krisis konflik di Myanmar yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Lalu kemudian juga yang tak kalah menarik adalah pembahasan mengenai Laut Cina Selatan. Kita tahu bersama bahwa konflik berkepanjangan Laut Cina Selatan ini melibatkan beberapa negara, termasuk negara-negara ASEAN, bahkan hingga negara di luar ASEAN seperti negara Tiongkok. Artinya memang untuk perebutan ataupun juga konflik Laut Cina Selatan ini menjadi salah satu isu yang akan kemudian dibahas dalam KTT ASEAN ke-46 besok yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana jika kita sedikit mengenai Laut Cina Selatan, memang ada beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, hingga kemudian Filipina dan juga Tiongkok yang kemudian saling mengklaim gitu ya, yang sejauh ini mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan baik secara historis maupun secara historiografis. Lalu kemudian juga hubungan dagang juga akan kembali dibahas, karena yang kami dapatkan informasinya beberapa sektor kerjasama strategis di lingkup ASEAN kemudian juga akan diperdalam serta juga akan dibahas dalam KTT ASEAN ke-46 tersebut, di mana fokus pada kerja-kerja ekonomi, sektor energi sampai ketahanan pangan, dan apalagi Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam pemerintahannya selalu menekankan mengenai swasembada energi maupun juga swasembada pangan dengan beberapa misi-misi ataupun juga butir-butir kerja yang dilakukan di Indonesia, baik dengan melibatkan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN maupun juga negara-negara di tingkat global. Tentu kita akan menantikan kerjasama apa saja ataupun juga isu-isu apa kemudian yang akan dibahas di KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia bersama Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian dari Halim Perdana Kusuma, saya kembalikan lagi ke Anda di studio, Windy. Baik, Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih.